Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dan selamat datang di podcast kami, podcast Poli Poli, podcast histori-histori yang membahas tentang Masa penjajahan Belanda. Ya, pada siang hari ini kami mengundang dua tamu kita yaitu Gita dan Lucian yang akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. ya, selamat datang Gita dan Pia. Silakan untuk dulu. Nah, selamat datang. Apa kabar Gita dan Lucian? Alhamdulillah baik. Lucian gimana kabar? Baik. Jadi gimana kita perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar sih. Walaupun tadi ada hambatan sedikit lah kayak nebeng. Itu. Ya kita langsung aja ya. Kita akan membahas masa penjajahan Belanda. Kalau misalnya kita memutar waktu dan mengulang kembali ke masa tersebut itu ada di mana saat-saatnya waktu pas Belanda ini pertama kali masuk ke Indonesia. Kapan sih Belanda itu masuk ke Indonesia? Kalau untuk waktu tepatnya kita nggak tahu pasti ya, tapi Yes. kalau yang Perkiraannya, perkiraannya itu Belanda datang pertama kali ke Indonesia itu ke daerah Banten pada tahun 1596 atau Ya. 350 tahun sebelum Indonesia merdeka. Oh, ya. Ya cukup lama ya ternyata ya beberapa tahun itu. Iya, betul sekali. Jadi memang Belanda ini menjajah kita dengan kekejaman dia dan juga dengan kekuasaan dia yang memang sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa harus menjajah kan? Yes, dan kenapa Belanda itu menjajahnya harus terjadi pada negara kita, negara Indonesia. Negara tercinta juga. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa gitu? Kan kalian pemateri ini pasti mungkin lebih tahu ada kalian. Kita sedang berdiskusi. Mau ke Gita dulu atau ke saya dulu? Silakan siapa yang bisa jawab. Silakan. Bebas. Siapa? Nggak usah usit. Bersih. Nggak usah usit, langsung aja. Langsung aja ya, Oke. kita dulu aja. Langsung aja. Jadi pada awalnya mereka itu datang, awalnya itu cuma mau rempah-rempah di Indonesia. Kalian tahu sendiri kan kalau Indonesia itu negara dengan hasil rempah-rempah yang sangat banyak dan segala macam itu ada. Dan di daerah Eropa itu dingin. Nah, untuk melengkapi keperluan mereka datanglah ke Indonesia. Tapi mereka itu awalnya disambut hangat oleh warga Indonesia nih. Jadi mereka kayak, oh kayaknya enak nih tinggal di sini. Dan akhirnya mereka tuh ada keinginan untuk menguasai Indonesia gitu. Ingin merebut Indonesia gitu. Mungkin Lutfi ada yang mau dikatain? Iya, kalau bisa dibilang yang dikatakan kita tadi benar ya. Mereka ini seperti punya keinginan untuk merebut Indonesia setelah dibuat nyaman, dibuat ramah gitu kan, seperti halnya sebuah hubungan kali ya. Betul. Nah, kalau bisa dibilang juga Belanda ini punya prinsip yang namanya 3G. Tuh udah ditulis tuh. Gold, glory, dan gospel. Yalah, pertama itu emas, kedua itu kemenangan, ketiga adalah agama ya. Iya. Jadi memang Belanda ini merebut Indonesia awalnya secara perdagangan. Kemudian karena dikasih hati kali ya, dikasih hati mintanya jantung. Jadinya ya udah sekalian aja dijajah gitu kali ya. Pikiran mereka. Karena mereka memang disambut dengan baik oleh warga Indonesia. Jadi kan berarti negara Indonesia ini terkenal dengan sopan santun dan ramah tamahnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh negara lain seperti itu. Iya, betul. Jadi yang bisa saya tangkap dari materi kalian tadi itu mungkin sebagai pengharap mereka di cuaca di negara mereka ya. Iya, jadi kayak rempah-rempah Indonesia itu bisa membantu mereka mengurangi rasa dingin itu, kayak lada, cengkeh, itu bisa dibuat obat-obatan ataupun bahan makanan itu. Dan itu nggak ada di daerah mereka. Ya. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pada masa itu, banyak bahasa atau tulisan yang digunakan dalam bahasa Belanda. Coba Gita dan Lutfi, bisakah disebutkan contoh-contohnya?
Kalau untuk contoh ya, jadi pada saat di zaman Belanda ini kan mereka sudah menguasai daerah-daerah tertentu di Indonesia. Hampir seluruh ya, hampir seluruh. Dan mereka pun memiliki nama-nama tersendiri untuk daerah tersebut. Sebagai contoh Jakarta. Jakarta ini dahulu pada zaman Belanda diberi nama Batavia, yang kemudian berubah lagi menjadi Sunda Kelapa, kemudian berubah lagi jadi namanya Jayakarta, kemudian baru sampai ke Jakarta. Ada masa tersendiri. Nah dari situ memang ada tulisan dari Belanda yang Batavia tadi kan, itu salah satu contoh. Yang kedua itu ada juga apa ya kita ya, mungkin kota di mana itu Jawa kalau nggak salah. Kita ambil contohnya Bandung. Dulu tulisan Bandung itu bukan BANDUNG tapi BANDOENG. Yang kalau kita baca emang OE itu dibacanya U kalau dari bahasa Belandanya, jadi Bandung. Tapi karena bangsa Indonesia itu nggak terbiasa gitu kan dengan kalimat OE itu, karena kita apa yang ditulis itu yang kita baca. Jadi Bandung itu berubah lagi jadi tulisannya Bandung, nggak menggunakan yang dari Belanda waktu itu Bandoeng gitu. Kalau bisa dibilang itu seperti ejaan yang disempurnakan ya kalau di bahasa Indonesia sekarang. Kalau bisa dilihat juga contohnya tuh di nama presiden pertama kita, Pak Soekarno kan, ya, itu namanya kan SOE bukan SU kan, ya begitulah mungkin. Oke. Jadi yang kami bisa daftar dari 15 menit tadi apa cari silakan. Nggak apa cari. Iya ya, santai aja. Kami misalnya ada yang belum jelas, ini kan kita sharing ya, jadi boleh ditanyain lagi. Ini kalau misal bahasa sehari-hari itu gimana? Itu kan tadi kan kalian jelaskan misalnya nama kota atau nama orang. Kalau untuk bahasa sehari-hari itu ada. Kalau bahasa sehari-hari ya mungkin kan Indonesia ini beragam ya, terpisah juga daerah-daerahnya dengan pulau-pulaunya itu. Dan setiap daerah itu memiliki bahasa tersendiri. Misalnya Jawa tuh ada yang namanya Jawa kuno kalau nggak salah, Jawa yang halus bahasa Jawanya, dan beda dengan Jawa yang sekarang. Dan ada juga itu mungkin Melayu bagian Sumatera kan, terus Papua, dan bahasa mereka tersendiri itu mungkin memang memiliki ciri khas masing-masing pada zaman itu. Nah sekarang kan udah mulai berubah, udah mulai dibagusin biar enak pengucapannya kan, dan juga lebih enak dibaca, enak dilihat juga. Mungkin ada. Oke, kalau aku bisa tambahin, kalau misalnya penggunaan bahasa Belanda itu mungkin di kalangan mereka aja. Karena kalau misalnya kalian pernah nonton film Bumi Manusia, pada masa Belanda itu terbagi jadi 3 golongan. Yang Belanda asli, anak Indonesia keturunan Belanda, dan itu pribumi, orang asli Indonesia. Dan biasanya yang menggunakan bahasa Belanda sehari-hari itu ya memang benar-benar keturunan Belanda. Kalau misalnya masih pribumi itu ya menggunakan bahasa Indonesia biasa gitu, kayak kita sekarang. Dicampur gitu loh bahasanya. Yes. Jadi kalau saya boleh tahu kan ada yang namanya masa usia. Oh belum itu. Oh, belum. Oh belum. Itu nanti kita bahasnya nanti. Sabar Sabar ya. ya. Sabar ya, kan dan yang lainnya. Nah ya, selain Banten itu banyak sekali memang daerah yang dijajah Papua, tapi Papua Belanda maksudnya, tapi apa ya istilahnya tuh, tapi tidak lama gitu loh. Misalnya awalnya Belanda ini ke Sumatera menerapkan kebijakan-kebijakan dari Belanda itu sendiri. Mungkin rakyat Sumatera ada yang tertekan, ada yang tidak, apa ya istilahnya tuh, tidak ingin menjalankan kebijakan tersebut ya, perintah tersebut, sehingga melakukan pemberontakan untuk mengusir Belanda. Jadilah Belanda yang tidak ingin kehilangan kekuasaan tadi pindah ke daerah lain. Begitu siklusnya mungkin pada saat itu. Jadi seperti yang kita tahu kan, yang namanya penjajah itu kan pasti jahat ya. Ya betul. Menurut yang seperti yang kalian tahu, kebijakan apa sih yang biasanya dibawa yang berpihak untuk Indonesia? Pernah dengar yang namanya kerja rodi? Kerja rodi itu salah satu kebijakan Belanda yang paling kejam, karena menyuruh pribumi ini untuk kerja di bawah Belanda secara paksa. Ya, di bawah tekanan Belanda.
dibayar pun mungkin tidak sepadan dengan apa yang dikerjakan gitu loh. Kadang malah ada yang sampai tidak dibayar untuk pekerjaan tersebut. Terus ada juga kebijakan apa lagi? Ada juga itu sistem tanam paksa. Jadi masa ya Pak? Jadi kejaran itu kayak mereka diancam gitu atau gimana? Kalau untuk spesifiknya ya, kerja Rodi itu bisa bilang iya diancam dan juga bisa dibilang kerja Rodi ini tuh apa namanya tuh di aduh kayak ya diancam sih, lebih jelasnya tuh diancam karena kan mereka ini dipaksa gitu ya, kayak kamu harus melakukan ini, kamu harus membuat jalanan ini, kamu harus melakukan ini begitu. Dan yang pasti kebijakan itu hanya memberikan keuntungan untuk pihak Belanda dan kita di Indonesia nggak ada. Balik lagi kan ke 3G-nya Belanda yang memang mereka ini inginnya menguasai, memenangkan, mengambil emas dan juga keagamaan. Jadi ya tujuan Belanda ini menguasai, kalaupun mereka menguntungkan secara apple to apple, bagi mereka tidak menguntungkan itu. Bahas perempuan jahat Belanda ya. Ya. Tapi ada nggak dampak positif dari penjajahan Belanda? Dampak ya. Dampak positif itu kalau menurutku itu ada ya. Jadi nggak mungkin bangsa Indonesia hanya mendapatkan dampak negatifnya aja. Bisa contoh mudahnya itu dari bangunan peninggalan Belanda. Itu bangunan peninggalan Belanda sama bangunan yang memang dibuat oleh kita itu beda jauh. Dari segi bahan bakunya, dari bentuknya itu jauh banget. Dan bangunan Belanda itu menurut aku keren, jujur. Mungkin ada lagi yang lain? Nanti banyak dong peninggalan Belanda di Indonesia. banyak banget jalan, terutama kan jalan, karena memang Belanda ini menjajah Indonesia itu tidak sebentar gitu loh. Iya. Lama, sangat lama, 350 tahun itu udah sampai seperti 3,5 abad ya. Iya. Itu jadinya seperti kita ini memang menjadi budak Belanda istilahnya. Jadi selama mereka tinggal 350 tahun itu, nggak mungkin mereka mau tinggal di negara yang nggak punya apa-apa. Misal nggak punya jalan, jadi mereka lah bangun jalan, terus nggak punya bangunan-bangunan yang untuk membantu memfasilitasi kegiatan mereka, jadi mereka bangunlah gitu. Contohnya itu Museum Fathahillah di Jakarta, yang sekarang jadi tempat wisata bagi warga lokal maupun warga asing. Kan tadi kan kata kalian itu kan Belanda menjajah kita 350 tahun itu kan lama banget. Ya benar. Nah, kenapa sih saya belum penasaran nih di Indonesia ini jarang sekali dengan orang Belanda kayak salah satu giginya, rasnya yang putih atau bola mata yang warna biru itu jarang sekali. Oke, mungkin Lutfia dulu. Oke, jadi ya kalau pernah baca atau dengar itu ada yang namanya masa persiapan. Jadi di mana teori masa persiapan itu warga pribumi ini bisa dibilang tidak suka akan kehadiran Belanda, meskipun keturunannya ini masih memiliki darah pribumi, mereka tetap tidak suka. Karena mereka pada saat itu masih sensitif akan penjajahan kan, walaupun memang sudah merdeka istilahnya. Jadi warga pribumi yang tidak senang akan kehadiran Belanda ini menyingkirkan Belanda. Menyingkirkannya tanda kutip ya. Bisa dibilang juga itu masanya warga Indonesia untuk balas dendam. Kayak setelah kekejaman Belanda selama 350 tahun, sekarang tuh lagi ada masanya, lagi ada waktunya, tepat banget kalau mau balas dendam ke Belanda. Makanya itu ada masa bersiap. Kalau katanya sih di situ warga Belanda itu dihabisin mati-matian sampai gak tersisa satupun. Kayak ada yang dibunuh, ada yang digantung. Nah, tapi ini masih belum jelas kebenarannya. Tapi selain masa bersiap tadi, kenapa sekarang udah sedikit banget warga keturunan Belanda? Itu karena pada masa 1947
Tadi kan kalian ada nyebut masa persiapan. Iya. Apakah kalian bisa jelasin apa itu masa persiapan? Oke, jadi masa bersiap adalah istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama revolusi kemerdekaan pada 1945 sampai 1946. Jadi masanya tuh sekitar setahun Ya, setahun setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, kalau Belanda menggambarin periode bersiap ini sebagai sebuah masa yang sangat mengerikan dan mencekam. Disebutkan bahwa sekitar 3.400 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan yang terjadi selama masa bersiap. Makanya kata aku tadi, banyak orang Belanda yang meninggal dunia, yang akhirnya sekarang bisa kita lihat sangat amat jarang melihat keturunan Belanda. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, 350 tahun, gak mungkin dong gak ada keturunan Belanda Indonesia. Tapi karena adanya masa bersiap tadi dan juga ada deportasi, jadi kemungkinan dua penduduk Belanda tadi ada yang dikembalikan ke negara asal dan juga ada yang terbunuh dalam masa bersiap ini. Terima kasih kita atas Terima kasih. ya sama-sama. Ya.